Tengah pesatnya perkembangan teknologi dan keberagaman budaya, semangat belajar siswa semakin menantang. Komunitas guru menjadi wadah bagi para pendidik untuk berbagi ide, pengalaman, dan solusi. Mereka saling mendukung dan menginspirasi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bisa ceritakan tentang pembelajaran yang Bapak hadapi saat ini? Bisa, ya. Ada beberapa tantangan utama. Yang pertama adalah minat baca siswa itu sangat rendah dan sangat menurun. Mereka lebih suka menonton video singkat ya di media sosial daripada membaca buku di perpustakaan. Padahal kemampuan literasi itu adalah sangat penting. Lalu bagaimana penggunaan teknologi di sekolah? Adapun penggunaan teknologi di sekolah masih minim, akan tetapi tantangan dalam penggunaan teknologi itu sangat juga kami hadapi. Tetapi sebagian besar guru-guru senior itu dan saya juga termasuk masih perlu beradaptasi dengan beberapa platform digital yang lagi viral. Kemudian kadang-kadang kami juga kesulitan untuk mengoperasikan hal-hal yang berbau aplikasi tersebut, atau kami dalam membuat konten digital yang menarik untuk pembelajaran siswa. Apa dampak terhadap siswa? Adapun dampaknya yaitu siswa jadi kurang motivasi ya, kurang fokus belajar. Kemudian mereka terbiasa dengan konten-konten yang singkat dan cepat di media sosial ya. Kemudian ketika harus konsentrasi lama untuk memahami materi, mereka cepat bosan, lebih senang bermain. Ini PR bagi para guru untuk melakukan pembelajaran itu lebih interaktif namun tetap berkualitas. Komunitas guru menjadi wadah bagi para pendidik untuk berbagi ide, pengalaman, dan solusi. Mereka saling mendukung dan menginspirasi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik. Praktik baik ini telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi siswa, guru, dan sekolah. Siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan termotivasi untuk belajar. Guru pun merasa lebih tertantang dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya. Metode pembelajaran yang inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek. Ya, siswa belajar melalui proyek nyata mengembangkan keterampilan kolaborasi dalam pemecahan masalah. Yang kedua, pembelajaran secara daring, memberikan pembelajaran yang fleksibel dan beragam sesuai dengan kebutuhan siswa. Bagaimana bisa tidak kira-kira yang begitu? Penggunaan media, ya biasanya Bapak Ibu kalau mengajarkan pakai infocus, ya, terus anak-anak diminta untuk bawa HP kalau ada kegiatan-kegiatan tertentu. Bagaimana dengan kegiatan ini kira-kira kita akan lakukan? Ada dua, asesmen sumatif sama formatif ya. Kalau asesmen sumatif itu kan pasti kan di awal pembelajaran. Nah kalau asesmen formatif itu kan pasti di akhir. Sumatif ini kan nggak hanya di awal, bisa di tengah pembelajaran, bisa di akhir pembelajaran. Kalau misalnya formatif itu pasti kan di akhir semester itu, ya kan seperti itu. Terus kalau metode pembelajaran kan sebenarnya banyak ya. Kalau di sini saya itu menggunakan proyek karena mereka itu bakalan terampil untuk menemukan caranya sendiri. Gitu. Kalau dari teman-teman menggunakan metode apa biasanya? Metode diskusi nggak sih? Lebih sering diskusi sama ceramah karena gimana ya? Kalau kita lebih sering berpatok ke infocus atau metode yang saya gunakan yaitu metode pembelajaran berbasis inquiry, yaitu untuk mendorong rasa ingin tahu, keterampilan, dan berpikir kritis. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Terus kemudian yang kedua meningkatkan relevansi dan minat belajar siswa. Kemudian yang ketiga memudahkan transfer pengetahuan ke situasi yang nyata. Baik, jadi metode pembelajaran yang saya lakukan itu pembelajaran berbasis proyek, di mana keuntungannya itu meningkatkan keterampilan dan kemampuan pemecahan masalah. Nah, yang selanjutnya mengembangkan keterampilan berkolaborasi. Nah, yang selanjutnya itu menghubungkan teori dengan praktik. Alhamdulillah demikianlah kegiatan praktik baik di sore hari ini, yang mana kita bisa tarik kesimpulan bahwasannya pembelajaran
adalah sebuah proses yang aktif ya, memperoleh untuk pengetahuan dan keterampilan, di mana bisa melibatkan perubahan perilaku dan pemahaman yang kemudian dapat terjadi secara formal di sekolah maupun informal ya, pengalaman sehari-hari. Kemudian dipengaruhi oleh beberapa motivasi seperti lingkungan dan metode pengajaran yang Bapak Ibu pakai. Yang kedua yang tentang asesmen ya, bahwasanya proses pengumpulan mengevaluasi informasi tentang pembelajaran siswa itu biasanya bentuknya berupa mengukur pencapaian tujuan daripada pembelajaran. Yang berikut adalah dapat berupa formatif selama proses pembelajaran dan sedang sumatif itu di dalam akhirnya. Kemudian kesemuanya dari asesmen itu adalah membantu menentukan efektivitas pengajaran dan kebutuhan siswa. Ya, semoga praktik baik hari ini yang saya sampaikan ada manfaat minimal untuk diri pribadi saya dan Bapak Ibu ya. Mari kita akhiri pertemuan sore hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan perjalanan pulang kita sampai di rumah masing-masing. Saya tutup, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guru Atika, guru mata pelajaran bahasa Inggris di SMP Hafiz Merauke. Saya dengan adanya komunitas belajar inspiratif Sagu Bakar di SMP Hafiz Merauke, saya merasa sangat terbantu karena saya termasuk guru baru di sini yang belum mengetahui bagaimana kurikulum Merdeka Belajar ini. Dengan adanya komunitas ini, saya bisa sharing kepada guru-guru yang lebih berpengalaman, yang lebih mengetahui keadaan sekolah dan keadaan siswa-siswa yang ada di SMP Hafiz Merauke. Sehingga saya mendapatkan banyak solusi-solusi dan bisa berdiskusi, berbagi, sharing bersama guru-guru SMP Hafiz Merauke. Selamat pagi, perkenalkan saya orang tua dari siswa Paskalis Mekson Kaimu. Sebagai orang tua, saya melihat komunitas belajar Guru Sagu Bakar memberi dampak positif bagi anak-anak kami. Para guru yang tergabung saling berbagi pengalaman dan metode mengajar terbaru. Hasilnya, anak-anak kami mendapat pengajaran yang lebih menarik dan efektif di sekolah. Saya perhatikan anak saya jadi lebih antusias belajar. Dia sering bercerita tentang kegiatan kelas yang menyenangkan. Nilai-nilainya pun meningkat. Saya yakin ini berkat para guru yang terus mengembangkan diri melalui komunitas Sagu Bakar. Semoga komunitas ini terus berkembang. Kami orang tua sangat mendukung karena manfaatnya bagi peningkatan kemampuan belajar anak-anak kami di sekolah. Kenalkan, nama saya Hikmat Mahuze, saya dari kelas 9A. Komunitas belajar guru SMP Hafiz sangat bermanfaat bagi kami siswa. Pelajaran jadi lebih menarik dan mudah dipahami. Guru-guru punya ide kreatif dan lebih perhatian pada kesulitan kami. Nilai-nilai kami meningkat dan kami jadi lebih semangat belajar. Terima kasih guru-guru atas usaha kalian membantu kami berkembang. Perkenalkan, nama saya Anjani Novita Sari. Saya dari kelas 8B. Dengan adanya komunitas Guru Sagu Bakar, sangat bermanfaat bagi kami siswa. Guru-guru menjadi lebih kreatif dan bersemangat mengajar. Mereka membawa metode baru yang menarik, membuat pelajaran lebih mudah dipahami. Guru-guru juga lebih terampil menjelaskan materi sulit dan memahami kesulitan belajar kami. Akibatnya, kami lebih termotivasi, belajar, berani bertanya, dan mengutarakan pendapat. Komunitas ini telah meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kami. Praktik baik ini telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi siswa, guru, dan sekolah. Siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan termotivasi untuk belajar. Guru pun merasa lebih tertantang dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya. Oleh kolaborasi dan inovasi, komunitas guru telah berhasil merevolusi pembelajaran.